haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru SDN 2 Citorek Barat, SDN 1 Citorek Tengah, SDN 1 Citorek Barat, SDN 1 Citorek Sabrang yang hadir di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas berkah dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pembelajaran tentang budaya positif. Ya silakan Pak, yang dibawakan oleh CGP kita Pak Denny Sugiana angkatan 9. Budaya positif merupakan kewajiban kita bagi semua guru. Nanti akan lebih jauh dipandu oleh Bapak Pemandu, Bapak Denny Sugiana. Untuk itu terima kasih hadirnya di sini dan tolong diikuti sampai selesai pembelajaran ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, acara hari ini yaitu kita mengikuti, bolehlah ini workshop untuk kita ya, ini workshop pelatihan untuk kita. Bagaimana sih budaya positif itu, yang bagaimana? Kepada siapa sih budaya positif ini? Nanti Bapak Ibu silahkan bertanya di sesi sedang berjalan pun tidak apa-apa, dengan cara raise hand atau acungkan tangan untuk bertanya. Seluas-luasnya, jangan ragu. Ini kita forum terbuka untuk saling bertanya, berbagi, agar budaya positif yang diajarkan bisa dilaksanakan, diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih pembukaan itu. Sebagai pembukaan untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka acara ini dengan membacakan bersama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada Bapak pemateri, kepada Bapak Denny Sugiana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama patut kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudi hadir di sini dalam acara diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Izin berdiri Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, sengaja saya mengundang Bapak Ibu karena terkait dengan tugas aksi nyata pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sekarang. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif yang perlu ditanamkan di sekolah, saya akan membawakan materi mengenai paradigma atau budaya positif ya yang harus ditanamkan di sekolah mulai dari sekarang. Perubahan-perubahan itu harus mulai kita jalankan setahap demi setahap. Artinya kita tidak lagi menggunakan gaya lama, tetapi sudah harus berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum merdeka
ya. Jadi semua yang kita lakukan, semua pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas harus berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, sebentar. Nah, budaya positif ini merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah bukan menuntun murid untuk mencapai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi murid harus kita tuntun untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang, ya, kalau misalkan banyak yang tidak sesuai, itu sedikit demi sedikit harus mulai kita ubah, ya. Kita harus menuntun murid. Kita sebagai pendidik laksana atau bagaikan seorang petani. Seorang petani menanam padi. Kita tidak bisa menjadikan padi itu tumbuh menjadi jagung, tetap padi. Tugas petani adalah hanya memupuk, ya, memberi, menyiramnya, ya, agar padi itu tumbuh subur menjadi baik, ya. Begitu juga dengan murid. Kita tidak mentokkan murid, ya, harus begini, harus begitu. Tidak seperti itu. Kita hanya membantu, menuntun mereka mencapai kodratnya. Apalagi saat ini kita harus punya sikap adaptif sebagai pendidik, ya. Sebagai pendidik kita harus mempunyai sikap adaptif, ya, peka terhadap perubahan, karena pendidikan saat ini berbeda dengan zaman dulu, zaman kolonial, ya, di mana pendidikan saat ini sudah dinamis, ya. Kita merasakan sendirilah bagaimana pendidikan ini harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya, kodrat zaman. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai kodrat zamannya. Kita mendidik anak sesuai zamannya. Zaman sekarang zaman bagaimana? Berbeda dengan zaman yang dulu. Nah, terkait dengan budaya positif tadi adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah, ya, yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang dan menjadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Nah, disiplin itu sendiri sering kita hubungkan sebagai hukuman. Jadi jika misalkan anak terlambat, biasanya kan push up atau apa saja yang harus dilakukan murid. Padahal tidak ada hubungannya antara datang terlambat misalkan dengan push up atau membersihkan WC misalkan. Itu seringkali kita lakukan sebelum-sebelumnya. Padahal berbeda, ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Nah, dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, ya. Apa itu nilai kebajikan? Kita lihat. Nah, beberapa institusi atau sekolah mungkin, ya, institusi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus mulai tertanam di sekolah kita, ya. Salah satunya kita sekarang sudah mulai masuk ke kurikulum Merdeka, ya. Kita sekarang sudah mendengar, sudah mulai mengenal tentang P5, penguatan project profil pelajar Pancasila, atau P3, ya, profil pelajar Pancasila, ya. Ada 6 nilai di sini yang harus kita realisasikan di sekolah, kita tanamkan pada anak, ya, dengan
Tiga profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini salah satu contoh kebijakan universal. Masih banyak kebijakan-kebijakan universal yang lain. Ini hanya kita kenal di P5 saja, ya. Komitmen, mandiri, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kebajikan, nilai kebajikan lain masih banyak yang bisa ditanamkan pada siswa. Ada yang menarik di sini, hukuman dan penghargaan. Nanti kita akan bahas, ya. Kita mulai dari teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu bisa muncul secara ekstrinsik dan satu lagi bisa muncul secara intrinsik, Bapak Ibu. Ya, ada dorongan dari luar, pengaruh dari luar, ada juga yang muncul dari dalam diri kita. Yang pertama, teori itu ketika kita berperilaku ada tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa misalkan, ya, ketika melakukan sesuatu ada motivasi dalam dirinya, ya, untuk merasa nyaman, menghindari ketidaknyamanan berarti, ya. Dia ingin merasa nyaman saja, ya, atau dia ingin terhindar dari hukuman. Nah, itu salah satu contoh motivasi eksternal, ekstrinsik, dari luar, ya. Itu motivasi dari luar. Artinya kalau tidak ada hukuman yang diterapkan, mungkin saja dia melakukan sesuatu yang salah, ya. Karena ada hukuman yang berlaku, misalkan kalau dia melakukan itu, maka dia menghindari, ya, menghindari ketidaknyamanan. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya? Kalau saya tidak melakukan itu, misalkan piket kelas, contohnya piket kelas, itu wajib dilaksanakan oleh siswa atau anak yang masuk jadwal hari itu. Misalkan hari Senin si A, si B, si C, ya. Ketika saya tidak melaksanakan piket kelas, apa yang akan terjadi pada saya? Ya, pertanyaan itu yang pasti muncul. Nah, itu merupakan unsur eksternal, ya, motivasi eksternal yang muncul di sana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, baik dari guru, baik dari sekolah, atau dari siapa saja, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini menarik, ya. Kita melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu yang kita terima, ada imbalan, baik fisik benda ataupun misalkan berupa verbal, pujian, ya. Saya mau melakukan itu karena sering dipuji oleh ibu guru, misalkan sering dipuji oleh pak guru, atau sering dikasih permen, ya. Nah, bagaimana jika tidak ada imbalan? Apakah siswa itu mau melaksanakannya atau tidak? Tetap melaksanakannya atau tidak? Seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaan itu muncul, ya. Itu masih motivasi luar, motivasi dari luar yang muncul. Mangga, Pak. Untuk tingkatan ketiga, ini menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini sudah terkait dengan nilai, ya. Sudah terkait dengan nilai karena munculnya dari dalam, ya, dari dalam pribadi seseorang. Ketika sudah muncul pertanyaan dari dalam diri kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut, ya, seperti itu. Itu sudah dari dalam. Artinya kita melakukan suatu pekerjaan karena ada motivasi atau dorongan dari dalam diri, bukan lagi ada pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, itu contoh tahapan-tahapan dalam perilaku manusia. Kita lanjut. Hukuman dan penghargaan. Kita tidak bisa menghindar hal ini
sering kita lakukan. Reward Bapak Ibu dan punishment biasanya di kelas. Anak-anak siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih permen misal. Yang bisa menjawab misalkan pulang lebih awal. Seperti itu kan biasanya kita seperti itu ya. Kita menganggap bahwa penghargaan itu baik ya. Memang tidak salah ya. Tetapi ketika penerapannya di ruang kontrol kita, maka itu akan menjadi buruk lagi. Baik Bapak Ibu, terkait dengan hukuman dan penghargaan. Nah tadi saya katakan apakah penghargaan itu baik atau tidak ya. Nah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman dan penghargaan. Kita lihat yang pertama, penghargaan bisa menjadi efektif jika, nah ini ada catatan, jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja ya, artinya tidak secara terus menerus. Boleh saja kita memberikan penghargaan kepada anak, tetapi 1 atau 2 kali saja ya. Nah bagaimana jika dilakukan terus menerus? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi secara kontinu, secara terus menerus, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah itu yang dikhawatirkan. Ketika anak kehilangan motivasi dari dalam dirinya, maka itu yang menjadi buruk. Penghargaan bisa menjadi buruk kalau seperti itu ya. Si anak tidak akan lagi melakukan sesuatu itu karena kesadarannya sendiri, karena menunggu permen misalkan ya. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, maka dia akan kehilangan motivasi untuk melakukan. Tidak positif berarti. Iya, artinya sudah bergeser ke hal negatif, ada menghilangkan motivasi dari dalam, seperti itu. Jadi kalau penghargaan dilakukan secara terus menerus. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah ini ya. Jadi ketika kita sudah terbiasa diberikan penghargaan, selain kehilangan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, kesadaran kita terhadap sesuatu yang baik itu jadi hilang. Kita sudah melakukan hal kebaikan, kita tidak menyadari itu baik atau tidak. Yang penting dapat penghargaan. Seperti itu. Anak melakukan piket kelas tiap hari rajin, setiap jadwal piket dia piket. Anak karena sering diberi penghargaan, dia tidak lagi menyadari apa yang telah dia lakukan. Apakah itu hal baik atau buruk? Seperti itu. Padahal secara sepintas penghargaan atau reward itu baik ya, tetapi jika misalkan dilakukan secara salah oleh kita sebagai guru ya, dalam ruang lingkup paling kecil di kelas, itu bisa menjadi hal yang negatif ya, yang bisa menghilangkan atau membunuh motivasi anak untuk melakukan suatu kebaikan. Penghargaan tidak efektif. Nah ini bagaimana kok bisa penghargaan bisa tidak efektif? Kita lihat. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah ini kita belum bisa menghindari sepenuhnya dari hal ini, karena sesuatu yang siswa berikan kadangkala atau seringkali kita mengiming-imingnya dengan dalam bentuk penghargaan ya, baik itu benda ataupun bisa juga secara verbal, pujian kepada anak, seperti itu ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya ya. Jadi ketika anak melakukan suatu kebaikan atau mendapatkan prestasi, kita kasih penghargaan, just dikasih hadiah atau
ya. Ketika ada event lagi misalkan si anak gagal, waduh saya jadi posisi keberapa gitu, tidak mendapatkan hadiah. Maka ketika itu sudah tumbuh dalam diri anak, karena fokusnya pada penghargaan, dia akan kehilangan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi, karena sudah gagal tadi, sudah kecewa sudah. Artinya dia tidak berusaha lagi. Bagaimana saya bisa mendapatkan ranking 1 lagi? Itu. Ketika anak sudah gagal, stop sampai di situ. Itu yang dikhawatirkan. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Nah, ini konsekuensinya yang harus diterima oleh kita. Jika misalkan kita setiap anak menjawab pertanyaan, setiap anak menyelesaikan tugas, kasih penghargaan. Ya, konsekuensi bagi kita adalah kita harus terus memberikan. Ya, setiap anak melakukan kebaikan, kita harus terus memberikan. Nah, itu ya. Jadi kehilangan motivasi dari dalam itu salah satunya kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Kita harus terus memberikan penghargaan secara terus-menerus seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini perasaan iri bisa muncul jika kita memberikan penghargaan kepada siswa di kelas. Pasti ada, Pak. Ya, kita tidak menyadari siapa yang bisa menjawab, Bapak kasih uang 5.000 misalkan. Ya, anak yang tidak bisa menjawab mungkin saja ada perasaan iri dalam dirinya, ya. Yang menjawab, yang dapat hadiah, senang kan? Tetapi ketika yang sebelahnya, saya sudah tahu tadi jawabannya, tetapi keduluan sama teman, sehingga teman saya yang dapat duit misalkan, timbul perasaan iri, ya. Yang kedua, guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Itu bisa saja terjadi, agar Pak Guru senang, asal Bu Guru senang, ya, sehingga dia melakukannya. Ketika tidak ada Pak Guru atau Bu Guru yang melihat, tidak lagi dilakukan. Seperti itu, ya. Itu motivasi ekstrinsik, ya, dari eksternal, dari luar. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan, kompetisi, ya, bukan kompetensi, kompetisi, persaingan. Ternyata persaingan itu memang bagus, persaingan, ada persaingan kan, kalau dilakukan secara sehat, tetapi yang dikhawatirkan itu persaingan yang terjadi itu menimbulkan kecemasan dari dalam diri siswa. Itu yang kita tidak harapkan, ya. Dengan adanya penghargaan, si anak akan berlomba-lomba, ya, sehingga tidak fokus untuk tujuannya. Ada rasa cemas, bagaimana jika saya tidak mendapatkan penghargaan itu, kecemasan itu, ya, yang harus dihindari, sehingga merusak hubungan. Satu lagi, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Saya setiap ada pertanyaan misalkan selalu keduluan teman, selalu tidak bisa menjawab, ya. Beberapa kali tidak bisa menjawab sampai tidak pernah mendapatkan penghargaan. Sudah nyerah, seperti itu kan? Karena dia belum satu kali pun mendapatkan penghargaan, dia akan menyerah, Pak. Ya, akan berhenti untuk mencoba. Seperti itu. Berbeda misalkan jika kita tidak mengiming-imingi dengan penghargaan atau reward. Si anak walaupun gagal misalkan beberapa kali tidak berhasil, dia akan terus mencoba, ya, seperti itu. Lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Artinya ketika kita memberikan tugas kepada setiap kelompok, kira-kira kalau kalian berhasil misalkan membuat atau menulis sebuah puisi, kira-kira hadiahnya mau apa ya? Seperti itu, ditawarkan, ya, sehingga konsentrasi mereka jadi terbagi antara menulis, konsentrasi untuk membuat puisi yang bagus dengan memikirkan kira-kira apa ya hadiahnya, ya. Seperti itu. Itu bisa
mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Ya, lomba misalkan. Ya, itu bisa saja terjadi jika si senimannya fokusnya terbagi, ya, antara memikirkan karyanya, bagaimana menghasilkan karya yang bagus, dengan memikirkan hadiah yang dijanjikan. Seperti itu. Kita lanjut. Penghargaan menghukum. Nah, ini yang menarik. Kok penghargaan bisa menghukum? Ya, tadi kan di subjudulnya hukuman dan penghargaan. Jadi dua hal, ya, ada punishment dan reward. Ya, biasanya punishment kan menyakitkan, kalau reward menyenangkan, membahagiakan. Tapi ini penghargaan bisa menghukum. Ya, kita lihat. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, menghukumnya kepada mereka yang tidak berhasil mendapatkan penghargaan. Misal sistem ranking, kita masih kan? Nah, seperti Bapak Ibu, samenan, ya. Memang kita tidak bisa menghentikan secara langsung, ya. Tapi setidaknya kita tahu dulu apa dampak negatif dari kegiatan yang sering kita lakukan. Selain dampak positifnya yang muncul, ya, meningkatkan kreativitas anak, menjalin hubungan dengan orang tua siswa, dengan stakeholder, dengan pihak terkait, ya, samenan itu ternyata yang sering kita lakukan setiap tahun itu ternyata ada dampak negatifnya juga. Nah, itu harus kita pikirkan. Artinya ini bukan harus di stop secara langsung, ya, seperti itu. Tapi bagaimana kita nanti mengubah penghargaan itu supaya tidak menjadi hukuman atau tidak bersifat menghukum seperti ini. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Contoh misalkan dalam peringkat kedua, ya, misalkan dalam lomba lari atau apa, yang pertama dapat hadiah 1 juta, yang kedua misalkan hanya piala atau piagam penghargaan, trofi dan piagam penghargaan, maka yang kedua itu akan merasa paling dihukum, ya, akan merasa paling tersakiti, ya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan juara 1, dia juara 2, sedikit lagi padahal mah, seperti itu, ya. Sama kalau misalkan juaranya ada 3, yang keempat yang paling sakit, ya. 1 dapat hadiah, 2 dapat hadiah, 3 dapat hadiah, yang keempat hanya juara harapan, kan? Misalkan tidak dapat hukuman. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, katanya Bapak Ibu. Kita cermati ini. Memberikan hukuman dan penghargaan adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, kalau dilihat dari sisi kontrol, pengendalian diri seseorang ini memang setara antara penghargaan dan hukuman. Kamu kalau misalkan tidak membersihkan WC, lari misalkan, itu mengontrol, kan? Jadi dia membersihkan WC itu karena takut lari, karena takut push up, karena takut disentil misalkan. Kalau hal itu masih dilakukan, ya, hukuman. Penghargaan juga seperti itu ternyata, ya. Saya kalau misalkan tidak melakukan itu, tidak dikasih dong, tidak dapat ini dong, seperti itu, ya. Karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman, ya. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, ya, seperti itu. Jadi rasa kecewa, rasa sakit itu bisa diartikan sebagai suatu hukuman, walaupun hukuman itu tidak langsung dalam bentuk fisik misalkan, ya. Nah, ini yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Nah, ada ilustrasi di sini bagi bapak ibu-ibu yang ngajar di kelas bawah misalkan, ya, di kelas 1 atau kelas 2, kelas 1 lah. Anak belajar pertama kali ini menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca
timbul pijal dalam matanya, bahagia, bunga kurang ya, bahagia. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan, ya, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Tetapi kita bisa merusaknya, ya, penghargaan yang diberikan oleh dia sendiri pada anak, ya, penghargaan terhadap dirinya sendiri dengan munculnya kebahagiaan, kebanggaan bahwa saya sudah bisa membaca, saya sudah bisa menulis dengan baik. Itu bisa hancur karena kita memberikan penghargaan. Ya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga, ya, dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan anak tersebut, ya, mengambil kegembiraan secara alamiah, ya, tak sadar kita merasa senang saja. Misalkan anak sudah pintar membaca, ya, dipuji verbal pun bisa menjadi penghargaan seperti itu, ya. Jadi kita jangan fokus penghargaan itu hanya berupa benda fisik, ya, tetapi verbal pun bisa disebut sebagai penghargaan, pujian, ya. Kita kadang-kala anak ini selalu dipuji, anak itu selalu dipuji. Kalau yang ini tidak, ya, kita tidak pernah memikirkan perasaan mereka, ya. Bahkan ada kasus, misalkan ibu guru mah misalkan selalu memuji si A baik, misalkan seperti itu. Ada perasaan iri dalam diri anak tersebut, ya. Itu harus kita hindari. Nah, bentuk program kebijakan atau apresiasi yang bisa dilakukan, ya, mungkin salah satu beberapanya bisa diterapkan di sini. Beri dukungan secara khusus, ya, kepada anak. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, ya. Artinya memang tidak bisa semuanya sama, ya. Kamu hebat bisa membaca, kamu hebat bisa membaca, semua bisa membaca, padahal tidak, misalkan, ya. Ini bisa kita berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian dalam bidangnya masing-masing, ya. Neng hebat sudah bisa membaca, misalkan. Sedangkan ada yang ini mah berhitung itu sudah bagus melukisnya, misalkan. Karena kemampuan setiap anak berbeda. Makanya kita sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, ya. Jadi kemampuan anak itu berbeda ternyata, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengajar menyamaratakan kemampuan anak. Kompetensi anak itu disamaratakan, misalkan. Semua harus pandai matematika, semua harus pandai bahasa Indonesia. Tidak seperti itu. Karena kita juga merasakan saya pandai, misalkan saya mampu di bahasa Indonesia, di matematika selalu jeblok. Kan kita waktu sekolah seperti itu, ya. Jadi hal itu perlunya asesmen diagnostik, asesmen awal untuk mengetahui kompetensi anak didik kita di kelas, ya. Si A minatnya pada apa, si B minatnya sama olahraga, si C minatnya sama seni, misalkan seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten, terus menerus, ya, berkesinambungan, ya. Artinya tidak hanya hari ini atau satu minggu saja, kadituna tidak. Nah, itu juga berpengaruh tidak baik, ya. Harus konsisten, harus terus menerus. Fokus pada prosesnya, ya. Jadi diharapkan nanti si anak bisa berkembang karena fokus pada proses. Nah, sebelum nanti kita tanya jawab, ya, kita selesaikan dulu materinya. Restitusi. Nah, ini hal baru yang mungkin ke depan perlu kita terapkan terkait dengan restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setiap orang pasti punya salah, Pak, termasuk anak didik kita, ya. Setiap kali melakukan kesalahan, nah, setiap anak didik kita melakukan kesalahan, tugas kita adalah membantu mereka untuk mencari penyelesaian, solusinya, ya.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Ada lagi, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi artinya restitusi itu, tugas kita sebagai pendidik adalah membantu menuntun anak mencari solusi, bukan menyuruh anak ya, bukan untuk menyuruh anak mencarikan solusi ya, tetapi menuntun anak gitu. Seperti itu. Nah ini kita lihat, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nanti gini yang akan kita dalami, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Kembali pada nilai-nilai tadi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini di sini, berefleksi tentang apa yang mereka lakukan, apa yang sudah kamu lakukan, ya seperti itu, untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga diharapkan nanti mereka memiliki pribadi yang lebih baiknya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi menguntungkan yang berbuat salah. Artinya tidak ada yang dirugikan. Korban diuntungkan, maksudnya yang dijailin misalkan, atau yang dipukulnya. Dan yang berbuat salah pun merasa tidak terhakimi, bukan dijadikan sebagai terdakwa. Kita kan selama ini ketika anak berbuat salah seolah-olah membuat anak tersebut sebagai terhukum ya. Tujuannya tadi ya, betul Pak, supaya anak jerah seperti itu ya. Padahal ada cara yang lebih humanis ya, yang lebih berpihak pada murid. Salah satunya restitusi ini ya. Nah tadi solusi ini teori ya, teori solusi menang-menang, win-win. Ada istilah win-win solution, katanya win-win, menang-menang, artinya si korban tidak rugi ya, artinya bisa diperbaiki. Si yang bersalah, si terdakwa bahasa kita apa ya, itu bisa memperbaiki dirinya sendiri dari dalam dirinya sesuai kesadarannya. Nah ciri-ciri restitusi. Nah ini yang pertama, ciri dari restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kita seringkali ketika anak melakukan kesalahan menuntut anak untuk menebusnya, menggantinya. Artinya kita misalkan ketika anak main bola kaca pecah, bagaimana? Kan harus ganti ya, seperti itu ya. Terus misalkan kalau misalkan si anak matahin pensil temannya supaya impas, diganti. Jadi fokusnya pada impas membalas ya. Jadi kalau ada yang nampar harus ditampar lagi ya, seperti itu. Iya, balas dendam ya. Jadi bukan menebus kesalahan restitusi itu, tetapi belajar dari kesalahan. Artinya kesalahan itu dijadikan pengalaman oleh anak, sehingga di masa mendatang dia tidak akan mengulangi lagi ya. Experience is the best teacher, gitu kan ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik, sehingga diharapkan si anak bisa menjadikan kesalahan yang sudah dia lakukan tidak lagi terulang di masa mendatang, tidak jatuh ke lubang yang sama, seperti itu ya. Memperbaiki hubungan yang kedua. Nah, kenapa restitusi bisa dikatakan memperbaiki hubungan? Ternyata restitusi juga bisa membantu murid-murid dalam hal ingin menjadi seperti apa mereka dan bagaimana mereka menciptakan kondisi yang
bagaimana mereka ingin diperlakukan, ya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan restitusi, terjalin hubungan yang erat, baik guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa, yang bersalah dengan yang korban, misalkan seperti itu. Sehingga ketika restitusi itu dilaksanakan, maka restitusi akan mempererat hubungan. Berbeda jika dengan kita melakukan teknik menghukum. Ya, tadi kata Bapak, nanti akan ada rasa timbul balas dendam. Si A misalkan menyakiti si B, ya, si A kita panggil, disuruh membersihkan WC sampai bersih, ya, karena itu kan sifatnya untuk menembus kesalahan, diberi hukuman supaya ada efek jera. Maka nanti dampak yang timbul adalah hubungannya akan merenggang antara si A dan si B, lebih renggang lagi, ya, tidak ada jalinan hubungan yang baik, ya. Tapi dengan restitusi diharapkan nanti ketika restitusinya berhasil, hubungan antara si A dan si B akan kembali erat, ya. Yang tadinya suka comel, suka jahil, sekarang menjadi sahabat baik, misalkan seperti itu, ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam proses restitusi itu kita menawarkan kepada murid, tidak memaksa, menawarkan, ya. Misalkan dengan pertanyaan, dengan pernyataan, ya. Misalkan tidak apa-apa kok, ya. Setiap orang pasti berbuat salah. Kita memvalidasi tindakan anak, ya, menguatkan identitas dulu, ya. Setiap orang pasti berbuat salah. Nah, atau misalkan tidak ada manusia yang sempurna, atau misalkan kalau Bapak pun mungkin saja ketika ada di posisi kamu mungkin melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kita tidak memojokkan anak, kita menguatkan identitas dulu. Nah, pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Ya, seperti itu, ya. Jadi paksaan, anak dipaksa untuk minta maaf kepada korban, dipaksa. Tetapi dengan restitusi tawaran, ya, sehingga minta maafnya timbul dari dalam diri anak, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Saya mau ini, ya. Bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi timbul dari si anak dulu, bukan kita yang memaksakan, ya. Kita lanjut dulu, nanti kita bahas di segitiga restitusi ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini yang seringkali kita dengar, ya, istilah baru. Biasanya kalau di kelas tata tertibnya, terus peraturan kelas biasanya. Sekarang sudah beda lagi namanya, kesepakatan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas di sekolah kita, Bapak Ibu? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak katanya, daripada peraturan kelas yang lebih konkret. Kita lihat dulu di sini. Yang mana? Ya, lanjutkan dulu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dikaitkan lagi dengan kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang diangkatnya, ada nilai-nilai. Pernyataan keyakinan kelas nanti saya dibuat dalam bentuk positif. Nah, sekarang kan sudah bergeser dari peraturan kelas yang sifatnya memaksa kepada kesepakatan, kan? Kesepakatan kelas itu dibuat lebih positif bahasanya. Karena kalau peraturan itu mau tidak mau harus dilaksanakan, seperti undang-undang katanya, undang-undang lalu lintas misalkan. Kita kan tidak tahu undang-undang nomor berapa yang tidak pakai helm kena pasal anu, tidak bawa SIM kena pasal anu misalkan. Kita kan tidak tahu, tidak pernah baca. Tetapi ketika itu sudah diterapkan, mau tidak mau kita ikuti aturan itu, ya. Tidak pakai helm biasanya kena denda berapa, ya. Tidak bawa SIM berapa, ya. Salah jalan atau tidak menaati rambu-rambu lalu lintas apa, ya, gitu, seperti itu. Padahal kita kan tidak tahu, tetapi
kita dipaksa untuk mentaati peraturan itu. Nah, peraturan kelas yang biasanya seperti itu sekarang kita harus geser menjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas dulu, kesepakatan kelas, ya. Karena kesepakatan kelas namanya juga kesepakatan, artinya ada kesepakatan antara warga kelas. Kalau kesepakatan sekolah, warga sekolah disepakati bersama, bukan salah satu pihak. Guru misalkan setiap hari harus anu kata guru, sedangkan siswa tidak sependapat. Itu bukan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan artinya muncul dari siswa masukan-masukan dari semua warga kelas, ditampung, disepakati nantinya. Ada yang diambil masukan itu, ada yang tidak, seperti itu, ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini, ya. Jadi kita mempersilahkan semua warga kelas, anak-anak kita ini, kalau misalkan kelas yang sudah kelas atas ya, kalau kelas bawah mungkin menyesuaikan nantinya, ya, karena kalau kelas bawah mungkin mereka tidak bisa memberikan masukan. Kalau kelas 5, kelas 6 mungkin sudah, ya. Jadi mereka ingin apa di kelas, ya, mau seperti apa kelas ini, seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas, misalkan kita sudah membentuk sebuah keyakinan kelas, maka harus ada peninjauan ulang, ya, secara berkala. Misalkan 1 tahun sekali ditinjau ulang. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, itu bisa diganti dengan apa, seperti itu. Nah, ini untuk pendalaman keyakinan kelas saja, tabel T dan Y. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri mengenai apa tabel T dan tabel Y dalam proses penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Jadi nanti ada perbedaan tadi di poin awal, ada abstrak dan konkret, kan? Nah, keyakinan kelas itu abstrak, sedangkan peraturan lebih konkret. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, biasanya ditempel di perpustakaan. Itu konkret. Jadi setelah baca harus dikembalikan. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah setiap dan lain sebagainya. Nah, keyakinan kelasnya adalah selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu tanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilainya menghormati orang lain. Nah, dari nilai-nilai ini, dari satu nilai mungkin bisa diturunkan menjadi banyak hal-hal yang menjadi peraturan atau kesepakatan kelas dari nilai tanggung jawab ini. Menghormati orang lain, berkomitmen hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Nah, ini kan ada yang sama. Nanti bisa kita ambil satu untuk membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi jangan terlalu banyak menentukan nilai atau keyakinan kelas. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini prosedurnya. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi ketika akan membentuk keyakinan kelas, kita musyawarah dengan siswa, sharing, ya, curah pendapat. Mau apa, peraturan bagaimana, ya, kesepakatan seperti apa yang ada di sekolah kita, di kelas kita misalkan. Mencatat semua masukan-masukan dari murid, ya, di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat, ya. Bisa dicatat atau bisa di kertas post-it, atau bisa juga dengan seperti ini, guru sambil bawa proyektor infocus sambil masukan-masukan anak itu dicatat sehingga mereka langsung bisa melihat, ya. Seperti ini masukan si A, seperti ini masukan si B, dan lain sebagainya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini poinnya. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu jangan itu usahakan jangan dipakai, ya.
Maka diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Maksudnya itu juga, ya, berjalanlah di kelas, tapi kesepakatan itu bukan perintah maksudnya, ya. Kalimat positif itu bukan perintah, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira apa? Buanglah sampah pada tempatnya, ya, seperti itu. Jadi kalimatnya diubah ke kalimat positif seperti itu, ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi dari satu keyakinan saling menghormati itu, peraturannya bisa datanglah tepat waktu, dengarkan guru, berjalanlah di koridor kelas misalkan, ya. Itu keyakinan kelasnya satu. Jadi kita bedakan antara apa tadi, peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan nilai yang disepakati, yang dipercaya. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Jadi itu nanti yang tempel. Tinjau ulang, tadi saya sudah, ya, ditinjau ulang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 atau 7 prinsip saja. Jadi jangan semuanya dipakai atau dicantumkan, ya. Kira-kira yang relevan yang bisa disepakati ada berapa nilai atau berapa keyakinan, ya. Bila terlalu banyak maka akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Mengingatnya juga sudah sulit, apalagi menjalankan itu kalau terlalu banyak, ya. Nah, setelah semua selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, melihat kembali dan menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Artinya itu bukti bahwa hasil kesepakatan bersama, ya. Nah, kesepakatan kelas yang sudah disusun itu ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nanti kita coba Bapak Ibu di setiap kelas membuat keyakinan kelas, ya. Bagaimana contohnya kita lihat. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan atau tata tertib kelas biasanya, ya. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalimatnya sederhana, ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini keyakinan, ya, keyakinan kelas yang sudah hasil kesepakatan. Kalau kelas atas contohnya ini selalu bersikap positif. Jadi tidak ada lagi tata tertib, ya. Tidak ditempel lagi peraturan. Ini sifatnya lebih keyakinan kelas. Jadi diharapkan nanti si anak dalam berperilaku ke sini. Karena nanti ketika anak melakukan pelanggaran, acuannya adalah keyakinan. Jadi kita tidak bisa menghukum. Kita tidak bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi, jika keyakinannya belum dibuat, belum disusun. Keyakinan apa yang dia langgar, sedangkan keyakinannya pun belum dibuat. Jadi ini langkah awal sebelum kita nanti bisa menerapkan restitusi dengan baik, ya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini bisa bervariasi sesuai kebutuhan, ya. Silakan nanti kita coba saja karena ini hal baru juga bagi kita, ya. Baik Bapak Ibu, masih ada kebutuhan dasar manusia, ya. Ini yang harus kita pahami juga, bahwa ketika seorang anak melakukan sesuatu itu dorongannya atau motivasinya untuk memenuhi kebutuhan 5 pokok ini, 5 dasar, ya, kebutuhan dasar setiap manusia. Karena ini berlaku juga mungkin
bukan hanya bagi anak-anak tetapi bagi orang dewasa juga, semua manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Semua orang atau semua manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis ini kebutuhan untuk meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi si anak terutama di lingkungan sekolah itu butuh rasa aman dan nyaman. Ya, makanya ada kita sudah sekolah aman, ya, sekolah aman. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di sekolah itu berpihak pada murid. Bagaimana menciptakan lingkungan atau iklim pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid, seperti itu. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bisa saja ketika terjadi si anak membutuhkan rasa kasih sayang tetapi diabaikan, maka dia akan melakukan sebuah pelanggaran. Jadi intinya pelanggaran itu terjadi ketika kebutuhan ini tidak diperoleh atau dia membutuhkan kebutuhan ini. Ya, kebutuhan kasih sayang itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial untuk disayangi, kebutuhan untuk meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ya, dan lain sebagainya. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ingin diakui kemampuannya. Kalau istilah itu apa? Ya, legacy, ya. Kita memiliki kemampuan, ingin diakui, itu hampir setiap orang pasti mempunyai perasaan itu, ya. Terus kebebasan, kebutuhan akan pilihan, suka coba-coba, tidak terpengaruh orang lain, mencoba hal baru, gitu ya. Jadi anak biasanya suka, ya, pilihan, suka bergerak, suka mencoba-coba seperti itu. Maka karena anak itu masih masanya seperti itu, kita biarkan, ya, anak melakukan kebebasan, kemerdekaan, seperti itu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak pada dasarnya menikmati apa yang mereka lakukan. Hal senang, mereka akan senang, ya. Sehingga dalam pembelajaran pun ada pembelajaran yang menyenangkan. Ya, kita sudah dituntut untuk itu. Bagaimana pembelajaran di kelas tidak monoton, tidak membuat anak menguap. Biasanya kan kita kalau mengajar ada 1-2 anak yang menguap di belakang. Ya, artinya itu sudah indikasi bahwa pembelajaran kita tidak menarik, tidak menyenangkan. Ya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi intinya ketika ada anak yang aktif, yang tidak aktif, pasif, ya, hanya duduk saja seperti itu salah satu indikasi bahwa pembelajaran yang kita lakukan tidak menyenangkan. Harus kita ubah, ya, baik media, metode, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru dalam menangani masalah yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari 5 ini. 5 posisi kontrol. Kita lihat ada apa saja. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai posisi teman, pemantau, dan manajer. Posisi penghukum, Bapak Ibu. Selama ini kita dalam menangani kasus yang dilakukan siswa seringkali menempatkan diri kita sebagai penghukum, ya, karena hukuman fisik maupun verbal kadangkala kita lakukan, apalagi mungkin zaman sekolah dulu, ya, saat kita SD, SMP misalnya, ya, kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, sehingga ketika posisi kita sekarang menjadi pendidik pun iya, betul, kita ikut-ikutan menerapkan hal-hal seperti itu, ya.
Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata ketika kita panggil siswa, ya, patuhi aturan saya atau awas, seperti ancaman, ya. Kamu selalu saja salah. Artinya kita selalu menyalahkan siswa. Siswa menjadi objek yang selalu salah, ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti selalu yang terakhir selesai, ya. Nah, posisi penghukum memang menjadi urutan yang pertama atau posisi yang paling bawah dalam mengatasi masalah yang dilakukan oleh anak. Sebisa mungkin posisi penghukum harus kita geser, ya. Kita jangan lagi melakukan posisi ini, ya, penghukum. Nah, kalaupun misalkan situasi atau kondisinya ya mengharuskan kita menjadi penghukum, ini bisa saja mungkin dilakukan sekali-kali, ya. Tetapi jangan dilakukan secara terus-menerus. Dalam mengatasi masalah siswa, kita selalu misalkan melakukan menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum, ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut dibanding posisi tadi sebagai posisi penghukum. Artinya tensi suaranya sudah agak kendor, ya, sudah agak mengendur, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Siswa yang bersalah ketika di hadapan kita akan merasa gelisah, tidak nyaman, walaupun kita tidak marah-marah misalkan, ya. Nah, seringkali kita atau Bapak Ibu guru mengeluarkan kata-kata lembut seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya ada atau timbul perasaan rasa bersalah dalam diri siswa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini dilontarkan, ya, oleh kita ketika menghadapi siswa. Kita tidak menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat siswa merasa bersalah, seperti itu. Terus posisi yang ketiga, teman. Posisi sebagai teman. Nah, posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi jauh dari kata menghukum, jauh dari kata hukuman, ya. Disuruh siswa push up atau lari misalkan, tidak, ya. Tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, posisi ini bisa saja dilakukan jika misalkan siswa yang kita hadapi anak kelas 1 atau anak kelas 2 atau anak kelas 3, ya, yang masih kelas bawah. Kita tidak mungkin melakukan posisi yang lebih atas, ya, karena anak yang kita hadapi belum mengerti. Mungkin posisi teman menjadi salah satu, ya, yang bisa kita gunakan. Tetapi bisa saja mungkin ini dilakukan di tingkat SMA sebagai posisi teman, tetapi dikhawatirkan akan berakibat negatif. Ketika anak diposisikan sebagai teman, bisa saja melunjak seperti itu, ya, karena kita memperlakukan mereka sebagai teman. Lanjut pemantau. Nah, ini posisi yang sudah agak ideal, ya. Berarti mengawasi. Artinya kita sebagai pengawas, sebagai pemantau di sini, ya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalkan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, jadi kita menghujani murid dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, posisi yang kelima, ini yang diharapkan bisa dilakukan oleh kita sebagai guru. Posisi manajer. Karena dalam segitiga restitusi, posisi inilah yang dipakai, Bapak Ibu, ya.
posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menawarkan murid dengan memberikan tawaran-tawaran, bukan paksaan. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi menuntun murid mencarikan solusinya seperti apa, baiknya seperti apa. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi posisi teman dia sudah kuasai, posisi pemantau juga sudah. Maka dia menerapkan posisi manajer, ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kita lihat ketika misalkan kita sudah melakukan posisi kontrol kita di posisi manajer, maka kita nanti akan menerapkan segitiga restitusi. Nah, posisinya seperti ini. Ada menstabilkan identity stability. Terus validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harus beruntun. Mulai dari awal dari bawah di sini, ketika kita panggil siswa, maka tiga hal ini harus kita lakukan dalam proses melaksanakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal menjadi seorang yang sukses atau berhasil. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Caper, anak yang cari perhatian, ya, suka comel misalkan seperti itu, ya, berarti dia sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita membuat anak yang ada di posisi gagal ini, ya, yang terjebak dalam benturan tadi, bisa menjadi orang yang sukses, bisa memperbaiki dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Pernyataan-pernyataan yang diajukan ketika kita melakukan restitusi, mungkin ini bisa dipakai. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi jangan dimarahi ketika anak berhadapan dengan kita lontarkan pernyataan-pernyataan ini. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Artinya si anak merasa dikuatkan, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan semua orang pasti berbuat salah, ya. Bapak Ibu juga buat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pertanyaan atau pernyataan seperti ini yang kita ajukan kepada siswa saat melakukan proses segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi di sini seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon, ya, menjadi berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, di sini di validasi tindakan ini kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Anak main bola di sini misalkan di koridor, jebret karena kaca. Maka di tahap validasi tindakan kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Anak misalkan mengganggu temannya, kita tanya alasannya.
di validasi tindakan ini, sehingga dia nanti bisa bercerita, bisa mengungkapkan ceritanya, bagaimana kronologinya sampai dia melakukan itu, sehingga kita bisa menggali dari cerita yang dia berikan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain agar yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, jadi si anak, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan ini agar keluar motivasinya. Ya, ini di validasi tindakan. Yang terakhir di segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tindakan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Tadi keyakinan kelas itu yang kita susun. Misalkan mandiri, ya, saling menghormati, itu menghargai orang lain, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi segitiga restitusi itu berhubungan erat dengan keyakinan kelas. Nah, di tahap ini guru bisa mengajukan pertanyaan ini pada siswa. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kita kan tadi di awal membentuk keyakinan kelas, ditempel di sini di dinding, ya, disepakati bersama. Ketika anak melakukan pelanggaran, itu yang kita tagih. Kamu melakukan pelanggaran itu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan ada 5 keyakinan kelas. Jadi si anak nanti akan menyebutkan 1 keyakinan yang dia langgar. Ya. Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Nanti si anak akan menyebutkan kelas yang ideal itu seperti apa. Ya. Jadi si anak dituntun untuk mengenali secara keseluruhan keyakinan kelasnya, yang ada di kelasnya, yang berlaku di kelasnya, yang sudah disepakati bersama. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi si anak dituntun sehingga ketika anak melakukan kesalahan pada temannya, misalkan, ya, saya misalkan sudah bersalah pada teman, saya ingin minta maaf kepada teman, ya, atau misalkan saya ingin membahas kembali bersama teman-teman tentang keyakinan kelas agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan, sehingga semua tadi kesalahan itu adalah hal yang paling berharga, belajar dari kesalahan. Itu mungkin maksudnya, ya. Jadi ketika seseorang anak teman kita misalkan melakukan kesalahan, anak yang lain bisa belajar. Bukan hanya dia yang belajar, anak yang lain juga bisa belajar. Oh, dulu si A melakukan kesalahan seperti itu, saya jangan sampai lah seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi budaya positif ini perlu kita terapkan di sekolah, ya, setahap demi setahap, ya, sedikit demi sedikit. Kita mungkin bisa mulai dengan, kalau misalkan pemahaman kita belum paham, ya, pemahaman kita belum tercapai pada budaya positif ini, kita bisa mungkin sering-sering melakukan sharing atau diskusi, ya, bisa melalui misalkan kunjungan ke sekolah rekan-rekan bagi Bapak Ibu kepala sekolah, ya, atau bisa juga di forum KKG Bapak Ibu, atau di grup WA, ya, kita saling tukar pendapat terkait ini, ya. Saya tunggu nanti misalkan jika ada masukan atau misalkan pendapat dari Bapak Ibu, ya, terkait dengan budaya positif, ya, kita sama-sama saja, ya, kita saling sharing, saling berbagi, ya, untuk perubahan yang lebih baik, walaupun itu misalkan sulit dilakukan secara sekaligus, tetapi setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kita bisa lanjut di grup, ya, di grup WA, ya, kita di grup WA kita ramekan, ya, mengenai ini. Jadi kita gunakan media itu sebagai
Iya, sebagai ajang untuk tanya jawab, sebagai ajang untuk diskusi, sebagai media untuk diskusi, bukan untuk ngobrol yang macam-macam gitu ya. Jadi kita maksimalkan media yang sudah ada seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk perbaikan di sekolah kita masing-masing ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.